Kameranya mohon diaktifkan dulu. Kameranya silahkan diaktifkan sebentar. Mari Pak Pram ingin melihat wajah-wajah Anda pagi ini. Oke, Siti sudah. Yuk yang lain silahkan diaktifkan. Baik, silahkan tambah lagi. Sudah. Nanti biar Pak Pram foto wajah-wajah Anda. Nanti saya letakkan di ini ya. Saya letakkan di chat ya. Oke. Baik, boleh dimatikan kameranya. Boleh dimatikan kameranya. Oke. Pagi ini kita akan belajar terkait dengan computational thinking. Nah, ini juga nanti kita akan bahas soal-soal yang sudah Pak Pram sampaikan pada pertemuan awal kemarin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa bersama sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke. Yang pertama, Pak Pram punya sebuah angka. Angkanya itu dari angka 1 sampai 100. Angkanya itu dari angka 1 sampai 100. Lalu, saya minta Anda bekerja sama dengan teman yang lain, membuat pertanyaan kepada Pak Pram, biar Anda mendapatkan clue atau petunjuk. Kira-kira itu angkanya angka berapa? Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Halo? Bisa ya? Jadi Pak Pram punya angkanya dari 1 sampai 100. Lalu tugas Anda adalah Anda punya kesempatan 5 kali bertanya agar Anda mendapatkan angka yang harus Anda tebak itu. Bisa dipahami ya? Oke, silakan pertanyaan pertama dari Anda kepada saya agar itu membuat sebuah petunjuk. Silakan, pertanyaan yang pertama. Nanti Pak Pram akan menjawab ya dan tidak saja. Pak Pram hanya akan menjawab ya dan tidak saja. Oke, silakan pertanyaan pertama. Silakan. Jadi Pak Pram punya angkanya itu dari 1 sampai 100. Anda boleh bertanya kepada Pak Pram 5 kali pertanyaan. Tiap orang nanti hanya 1 pertanyaan nih. Nah, saya hanya akan menjawab ya atau tidak terkait dengan angka yang menjadi petunjuk yang harus Anda pecahkan ini. Silakan. Mari. Halo. Mari. Bisa dipahami ya? Salah satu, silahkan. Halo, silahkan bertanya. Angkanya kelipatan 5 tidak, Pak? Kelipatan 5, tidak. Oke, ini pertanyaan pertama, bukan kelipatan 5. Yuk, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Apakah angka genap, Pak?
Tidak. Enggak. Apakah bilangan ganjil, Pak? Bilangan ganjil? Iya. Apakah kelipatan 7, Pak? Tidak. Apakah nilainya lebih dari 50, Apakah Pak? kelipatan 3, Pak? Sebentar, ini ada pertanyaan, apakah nilainya lebih dari 50? Saya jawab tidak. Oke, ini sampai pertanyaan kelima. Sampai pertanyaan kelima, itu belum mengarah ya. Nah, sekarang saya beri kesempatan 5 kali lagi untuk bertanya. Silakan. Tadi yang pertanyaan terakhir adalah apakah nilainya lebih dari 50? Saya jawab tidak. Berarti Anda sudah tahu maksud saya ya. Oke, pertanyaan ke-6, silakan. Apakah kelipatan 3? Kelipatan 3. Tidak. Apakah kelipatan 9, Pak? Kelipatan 9 tidak. Apakah nilainya kurang dari 30? Tidak. Apakah jawabannya 49, Pak? Tidak. Apakah nilainya habis dibagi 4? Tidak. Oke, sekarang Anda sudah punya petunjuk nih. Petunjuknya adalah yang tadi yang sangat mengurangi jumlah adalah apakah nilainya lebih dari 50? Saya jawab tidak. Berarti nilainya 1 sampai 50. Betul kan? Benar nggak? Iya, Pak. Oke. Lalu ada pertanyaan juga yang bagus nih. Apakah nilainya kurang dari 30? Saya jawab tidak. Benar nggak? Betul? Iya. Berarti Betul. nilainya pasti 31 sampai 49. Benar kan? Benar nggak? Benar, Pak. Benar. Benar. Nah, ini Anda sudah sampai pertanyaan ke-10. Benar kan? Nah, saya beri kesempatan 5 kali lagi. Anda sudah mengerucut nih nilainya tadi. Nilainya adalah 31 sampai 49. Silahkan Anda bertanya antara 31 sampai 49 yang kira-kira masuk itu angka berapa? Anda bertanya ya, Anda bertanya boleh dari pola. Oke, pertanyaan ke-11, silahkan. Apakah kelipatan dari 3, Pak? Kelipatan 3 itu tadi sudah ada pertanyaan dan saya jawab tidak. Oke. Berikutnya. Apakah jawabannya 35 dan 45, Pak? Tidak. Itu dua pertanyaan loh, 35 atau 45. Saya ambil yang 35, yang 45 pun juga tidak. Silakan, berikutnya. Apakah jawabannya 33, Pak? Tidak. Apakah jawabannya 31, Pak? Tidak. Apakah jawabannya 37, Pak? Tidak. 31. Apakah jawabannya 41, Pak? Tidak. Apakah jawabannya 49? Tidak. 49 itu kelipatan berapa? 7 ya?
Tadi kelipatan 7 tidak. Hampir antara 41 sampai 49 ini. Apakah jawabannya Apakah jawabannya 47, Pak? Apakah jawabannya 45? Tidak. Apakah jawabannya 43, Pak? Betul. 43. Oke, kita lihat ya. Kita lihat. Nah, anak-anak, tadi itu Anda itu belum fokus untuk menanyakan hal-hal yang seharusnya Anda ingin ketahui. Nah, tadi pertanyaan yang sangat bagus adalah apakah nilainya lebih dari 50? Ketika Anda menanyakan apakah nilainya lebih dari 50 dan saya menjawab tidak, maka Anda langsung punya kesimpulan bahwa nilainya 1 sampai 49. Benar nggak? Berarti kan sudah menghilangkan separuh. Benar? Betul nggak? Benar. Betul, Pak. Benar. Terus, ada pertanyaan kedua yang nilai bagus juga. Apakah nilainya di bawah 30, Pak? Saya jawab tidak. Berarti Anda sudah punya angka 31 sampai 49. Betul kan? Betul. Nah, terus ada yang bertanya juga, tadi juga bagus nih. Apakah jawabannya ganjil, Pak? Saya jawab iya. Itu juga sudah mengurangi banyak hal. Tetapi tadi masih banyak yang bertanya, apakah 47, Pak? Apakah 45, Pak? Nah, padahal kalau 43 itu bilangan prima atau bukan? Kalau Anda bertanya, Ya, Pak. apakah bilangan prima? Maka saya jawab iya. Karena dari 31 sampai 49 hanya ada 5 bilangan prima, yaitu 31, 37, 41, 43, 47. Benar kan? Nah, ini maka kita baru latihan kalau Anda bertanya, pastikan pertanyaan Anda itu langsung menjurus ke jawaban yang sangat kecil. Bisa dipahami ya? Oke, berikutnya. Ya, Pak. Oke, lanjut ya. Pak Pram masih punya soal lagi ini. Nah, pertanyaannya Pak Pram sekarang. Pak Pram kan punya deret angka. Deret angka 11, 22, 44, 88, 176, titik, lalu 704. Nah, pertanyaan Pak Pram, kira-kira untuk titik itu diisi angka berapa? Harus dihitung nih, biar ketahuan polanya. 300, Pak. 352. 352. Baik, yang menjawab 352 dapatnya dari mana? Mohon dijelaskan, Pak Pram. Yang menjawab 352. Itu polanya seperti apa? Jawabannya 176 356, Pak. 176 tambah 176. 176 Oh, iya. tambah 176 berarti 176, Pak. Oh ya, itu polanya berarti dari depan ya. Dari depan ya. Dari depan itu 11, angka 11 bisa menjadi 22, itu ditambah berapa? 11. 11. Maka ini plus angka ini sendiri menjadi angka berikutnya. Betul ya?
Nah, Betul, dari Pak. 22 menjadi 44 itu dapatnya dari mana? 22 tambah 22. 22 ditambah 22, maka nilainya adalah 44. Betul ya? 44 menjadi 88 dari mana? 44 ditambah 44. Oke. Lalu 88 menjadi 176 dari mana? 88 ditambah 88. Oke, maka bisa disimpulkan yang titik ini dapat diisi 176 ditambah 176. Nilainya tadi berapa? 352. 352. Apakah benar kalau kita buktikan 352 ditambah 352, apakah benar 704? Betul ya? Oke. Betul. Oke. Bisa dipahami, apakah masih ada yang bingung? Ya ada ya? Oke, ini tadi pembahasannya. Berikutnya, soal yang kedua. Anda kalau perlu pakai kertas dan coret-coretan silahkan loh ya. Pak. 22, baik. Dari mana Mbak? 22. Polanya seperti apa? Mohon diterangkan ke Pak Pram. Silakan yang menjawab 22. Dari 13 itu ditambah 5, terus dikurangi 2 jadi 16, dan begitu juga seterusnya, Pak. Oh ya, terima kasih. Apakah ada jawaban lain selain jawaban dari Mbak siapa ini tadi? Mbak siapa tadi yang menjawab? Kaila, Pak. Kaila, kelas berapa? Kelas 7A. Kelas 7A, absen berapa? Absen 19. 19. Baik, terima kasih Mbak Kaila. Jadi, anak-anak, untuk mengisi titik-titik yang ada di sini, terima kasih Mbak Kaila, karena sudah membantu menerangkan dan menjawab pertanyaan dengan benar. Jadi, 13 menjadi 18 itu plus berapa? Plus? 5, Pak. 5. 18 menjadi 16 itu minus berapa? 2. 2, Pak. Nah, ini juga sama polanya. 16 menjadi 21 itu plus 5, min 2, plus 5, min 2, plus 5, min 2. Maka tepat jawabannya adalah 22. Baik, luar biasa anak-anak. Lanjut ya. Oke. Dalam komponen computational thinking, kalau Anda mau membuat peta konsepnya, itu bisa DPAA. D itu dekomposisi. Dekomposisi adalah memecah masalah besar ke dalam masalah-masalah yang lebih kecil dan lebih mudah ditangani. Tadi contohnya waktu kita tebak angka, angkanya 1 sampai 100. Lalu ada yang bertanya sangat bagus nih, apakah nilainya lebih dari 50, Pak? Saya jawab tidak. Maka
jawabannya kan sudah langsung Anda punya jawaban antara 1 sampai 49. Lalu ini tadi penggunaan yang dekomposisi. Lalu yang berikutnya ada pengenalan pola. Pengenalan pola tadi deretnya itu tadi sudah Anda tahu ada yang plus 5 min 2 Pak. Sehingga ketahuan nih polanya. Kalau sudah ketahuan polanya, Anda bisa menjawab dengan benar. Lalu ada abstraksi. Menghilangkan bagian-bagian dari masalah yang tidak perlu dan membuat generalisasi. Satu solusi untuk banyak masalah. Jadi, informasi-informasi yang tidak penting itu dihilangkan. Sehingga kalau sudah dihilangkan, mendapatkan intisari dari masalahnya. Ini abstraksi. Lalu algoritma, itu merancang langkah-langkah instruksi untuk melakukan segala sesuatu. Ini Pak Pram sebetulnya sudah pernah memberikan soal ke Anda. Kita lihat ya. Oke. Dua berang-berang bernama Justin dan Selena, mempunyai gerakan tarian yang menyesuaikan jenis sorakan penonton. Mereka melakukan gerakan secara bersamaan satu kotak pada setiap saat suatu anak panah di bawah ini. Tabel berikut ini menunjukkan bagaimana kedua berang-berang itu akan bergerak. Contohnya, Justin ya, kalau ada suara wow, maka Justin itu ke atas 1 kali, ke kanan 1 kali. Kalau roll, itu ke kanan 1 kali, ke bawah 1 kali. Kalau clap, itu ke atas 3 kali, naik 1, 2, 3. Kalau bow, ke kiri 2 kali. Nah, Selena itu kalau wow, ke kiri sekali, ke atas sekali. Roll, ke atas sekali, ke kiri sekali. Clap, ke kiri 2 kali, ke atas sekali. Kalau bow, ke bawah 2 kali. Sebagai contoh, jika penonton bersorak roar, Justin akan bergerak 1 kotak ke kanan. Ini Justin ya, 1 kotak ke kanan, kemudian 1 kotak mundur ke belakang. 1 kotak mundur ke belakang. Oke, ke bawah ini berarti, itu roar. Nah, lalu pada saat yang sama, Selena akan maju 1 kotak. Selena akan maju 1 kotak ketika pakai roar. Maju 1 kotak, lalu dan 1 kotak ke kiri, ke sini. Nah, mereka mulai dengan posisi di lantai dansa sebagai berikut. Ini si Justin, ini si Selena. Ke sini maju, kanan, kiri, mundur. Pertanyaannya, manakah dari urutan berikut yang menyebabkan keduanya berhenti pada kotak yang sama? Yang mana? Ini sudah buat kuis kemarin loh. Mari. Mari. Ada jawaban. Dibayangkan loh ya. Membayangkannya dari opsi yang pertama nih, bow sama roar. Bow, kalau bow ya, berarti si Justin ke kiri 2 kali, 1, 2. Roar-nya berarti ke kiri sekali, ke bawah sekali.
Ini Justin nanti akan ada di sini. Ya. Lalu kalau si Selena di mana? Selena, Bo itu berarti dia ke bawah 2 kali, 1, 2. Roar-nya dia ke atas sekali, ke kiri sekali. Ketemu nggak si Justin sama Selena? Kalau Anda pilih Bo sama Roar, ketemu nggak? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Tidak. Berarti jawaban Anda apa? Mari, jawabannya apa? B, Pak. Klap. B. Jawabannya B. Oke. Pak, kelar. Yang jawab B tadi siapa saja? Mbak siapa aja? Saya, Pak. Iya, siapa? Saya. Fitra Livia Putri. Kelas? 7B. Absen berapa? 19. 9. Putri ya. Terus berikutnya? Saya, Pak. Iya, siapa? Aisyah Nurjana. Aisyah Nurjana. Kelas berapa? 7A. 7A. Absen berapa? 3, Pak. Absen 3. Ada lagi yang sudah tahu konsepnya clap sama roar? Putri sama Aisyah ya. Oke. Kita lihat apakah benar kalau clap sama roar nanti si Justin dan Selena ketemu. Clap untuk si Justin, dia berarti naik ke atas 3 kali. 1, 2, 3. Oke. Roar untuk si Justin berarti dia ke kiri sekali, ke bawah sekali. Ketemunya nanti di sini. Apakah benar? Maaf. Apakah benar nanti akan ketemu di sini? Sekarang kita lihat si Selena. Kalau clap untuk Selena, dia ke kiri 2 kali, 1, 2, ke atas sekali. Roar-nya ke atas sekali, ke kiri sekali. Apakah benar Justin dan Selena ketemu di sini? Benar. Betul ya? Oke, itu maksudnya pertanyaan dia akan ketemu di mana. Berikutnya, Kepulauan Honomakato terdiri dari 5 pulau yang indah, yaitu Ho, No, Ma, Ka, To. Pulau terbesar yaitu Ho, terhubung ke daratan atau pulau utama oleh sebuah jembatan besar terbuat dari besi yang kokoh. Selain itu, terdapat jembatan-jembatan kayu yang menghubungkan Ho dengan No. Ho dengan No, ini jembatan kayu. Ho dengan K, Ho dengan K. K dengan Ma, K dengan Ma. Dan K dengan To, K dengan To. Penduduk Kepulauan Honomakato berharap dibangun 2 jembatan kayu lagi agar jika salah satu jembatan kayu putus, setiap pulau tetap masih bisa mencapai daratan utama lewat Pulau Ho. Karena di sini ini kan jembatannya besi, sangat awet. Yang lain ini jembatannya kayu. Mereka minta dibuatkan 2 jembatan lagi, biar kalau ada jembatan yang rusak, mereka tetap bisa ke pulau utama lewat Pulau Ho. Nah, pertanyaannya, ini jembatan yang mana yang harus dibangun, menghubungkan pulau mana? Silakan. Membuat 2 jembatan lagi, kira-kira membangun dari pulau mana ke mana gitu. Silakan. Ho dengan To dan No dengan Ma. Oke, Ho dengan To, No dengan Ma. Oke, ini Mbak siapa tadi? Fitra Livia. Fitra Livia. Kelas berapa? 7B. Absen?
19. 19. Oke. Betul? Jawabannya ho dengan to di sini, ho dengan to, no dengan ma. No dengan ma. Karena apa? Karena kalau ada jembatan antara K dengan ma ini hanyut, orang dari ma masih bisa ke pulau utama. Lewat mana? Lewat no, ho, pulau utama. Kalau jembatan to dan K ini hilang, maka orang to itu bisa ke pulau utama. Kenapa? Karena dari ho dan to terhubung. Ini. Lalu bagaimana jika jembatan ini yang hilang? Orang K bisa lewat sini, ma dulu, no ke ho. Atau orang K ke to ke ho. Ini maksudnya. Jelas ya? Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan?